Walau kita tak sedara, tapi kita lebih dari saudara. Setelah beberapa video percobaan dengan judul belajar jadi motovlogger, aku mau mencoba video yang beneran. Oke, jadi di video ini aku buat namanya sebagai Aryo Motovlog. Ya. Nah, di sore hari yang cerah, nggak cerah-cerah amat sih, agak berawan. Ya, sore hari yang agak berawan ini aku mau cerita sedikit. Ya, pada dasarnya sih ngoceh nggak jelas ya. Apa yang terlintas aku ucapkan gitu aja lah. Oke. Setelah beberapa video percobaan, aku mencoba membuat vlog yang semestinya. Aku sengaja bikin video itu mulai dari belajar menjadi fotovlogger 1, testing video 1, 2, 3 sampai 6. Itu bisa dilihat karena memang apa ya, rasa penasaran gitu kan. Aku pengen menunjukkan proses dimana aku punya keinginan untuk mencoba kayak apa sih menjadi seorang motovlogger itu. Dari awalnya yang coba-coba, berhubung belum punya action cam, tapi aku coba-coba cari sana sini, ternyata ada juga ngevlog pakai HP. Nah, jadi dengan memanfaatkan piranti perangkat yang ada, aku mencoba membuat vlog, tapi hasilnya ya seperti di video yang pertama itu, kayak gini nih. Ya, mulai memasuki kota. Kalau bahasanya orang ya, kotanya ini cuma sepengkolan doang gitu, tapi sudah lumayan hidup. Penuh dengan getaran ya, karena memang si handphone yang kupakai untuk ngerekam itu aku pasang di stang motor itu menggunakan holder yang bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, itu tidak menyerap getaran sama sekali, jadi ya lihat sendirilah hasilnya ya, benar-benar shaky gitu. Nah, jadi terus sampai video kedua juga seperti itu. Nah, di video ketiga aku belajar coba lagi, ada trik menggunakan tongsis. Nah, iseng lah aku coba kayak tongsis tuh kayak gimana. Jadi pakai tongsis, HP-nya dipegang, diklem sama tongsis kan, terus tongsis taruh di dalam jaket. Nah, hasilnya di video saya testing video yang ketiga itu agak sedikit meningkat. Kemudian untuk rekam suaranya saya memang masih menggunakan headset, tapi sudah saya bungkus di bagian mikrofonnya dengan menggunakan kapas. Nah, itu agak lebih enak didengar suaranya gitu kan. Jadi suara, bahasanya apa ya, noise maksudnya suara berisik karena angin itu berkurang. Nah, terus setelah penantian yang
lumayan lah ya, 1 minggu, nggak lama-lama amat sih. Datang juga kamera action cam saya gitu kan. Waktu nyari action cam saya tuh browsing-browsing, milah-milah satu-satu. Aku pengen yang ada layarnya. Nah, ternyata si Mbah Google dia menunjukkan merek Vivan V Pro One. Nah, nggak tahu kenapa kok jatuh cinta gitu kan, kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu loh. Tapi memang karena aku suka karena ada tampilan layar di belakangnya, itu membuat apa ya, ibaratnya kita mengendarai sesuatu itu navigasi jadi lebih enak. Kita bisa lihat status baterainya, status memorinya gitu kan. Pokoknya memang itu yang aku cari gitu. Jadi seperti ibaratnya kamera digital tapi bentuknya lebih kecil. Nah, terus dari situ sudah punya action cam kan. Di video yang ke-4 sama 5, nah, itu saya coba pasang di setang ini juga, di setang sini nih. Nah, itu hasilnya udah cukup lumayan, tapi aku belum input audio sama sekali. Kenapa? Karena masih gaptek alias belum bisa editing. Baru di video yang ke-6 itu aku belajar untuk menggabungkan hasil video dari action cam dan hasil rekaman audio dari HP. Nah, tetap menggunakan HP karena ya apa ya namanya, dana terbatas kan. Jadi aku cari yang murah meriah. Ternyata action cam Vivan ini tidak ada eksternal mikrofonnya. Nah, jadi ya sudahlah, untuk recording audio aku masih pakai HP. Dari HP nanti baru dikombinasikan menjadi sebuah video, bahasanya apa ya, rendering, oh, salah itu ya, masih belajar ya, jadi agak-agak ngawur dikit. Nah, sore ini kalau orang biasanya Sunmori atau Satmori, aku tuh susah ikuti itu. Kalau hari Minggu ya aku orang Kristen Katolik ya, udah kewajiban kalau hari Minggu pagi pasti ke gereja gitu kan. Jadi kalau Sunmori itu pasti kesiangan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi aku sebutnya JJS atau riding sore-sore gitu aja, lebih enak kali ya. Jadi kalau Satmori ini juga agak susah karena kalau hari Sabtu seringannya lembur. Jadi sebenarnya libur sih, tapi tuntutan pekerjaan kadang hari Sabtu itu harus masuk kan. Ya udahlah, kalau sempat aja jadinya. Cuman ini di hari libur, hari Selasa. Ini hari Selasa tapi libur ya. Nah, ini kesempatan aku mau membuat video motovlogku yang pertama. Aku mau cerita mengenai kota perdagangan ini. Aku berada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar. Kotanya perdagangan. Istilahnya kota perdagangan ini kayak cuman formalitas saja, karena dibilang kota tapi kecil banget gitu loh. Waktu aku di Bogor kemarin, rasanya komplek perumahanku itu besarnya sama kayak kota perdagangan ini, kotanya ya. Jadi alamat surat menyurat aja orang biasanya kan, waktu di Bogor dulu kan Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Madya Bogor, kan gitu. Nah, ini di sini kota perdagangan, Kecamatan Bandar. Jadi kota dulu baru kecamatan. Nah, kan
kecil banget. Jadi kota perdagangan, kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah itu dia. Jadi dari alamat aja memang kota ini kota kecil gitu kan. Mau dibilang desa ya desa sih. Namanya mall aja nggak ada. Ya, tapi sudah cukup lengkap, rumah sakit ada. Jadi dibilang pelosok ya nggak pelosok-pelosok amat sih. Di Sumatera itu ada jalan lintas timur. Nah itu ini cuma 10 kilo dari lintas timur Sumatera. Jadi ketemu di lintas timur itu di titik simpang 50 namanya. Terus kalau mau agak ke kota sedikit ya ke arah Pematang Siantar, itu kota yang terdekat dari sini. Baru di situ ada, belum ada mall juga sih, mallnya baru mau dibangun, baru ada plaza lah. Jadi kalau belanja ke hypermart gitu kan paling enggak seminggu sekali aku sama istri ke sana untuk belanja. Kalau cuma sekedar ke pasar aja ya di sini masih banyak sih. Nah, ini aku baru lewat pasar nih, pasar lama di sini namanya. Namanya kota kecil. Aku tuh orang yang cukup peduli dengan kesadaran berlalu lintas, terutama mereka-mereka atau ya kita-kita yang menggunakan roda 2 ini loh. Di sini orang pakai helm itu kalau ingat dan kalau ada razia. Loh, lihat aja. Anak-anak masih tanggung, mana helmnya? Nggak ada, males pakai helm. Nggak jangan anak-anak, orang tua juga begitu. Tuh lihat nih depan tuh kan. Nah ini baru pakai helm. Dia begitu, kesadaran berlalu lintas masih rendah. Mirip seperti aku dulu waktu aku di Bogor. Bang Heri nggak lihat aja nih. Waktu aku dulu di Bogor, aku juga pakai helm itu bukan karena keselamatan, bukan, tapi karena males berurusan dengan polisi. Jadi SIM udah ada, STNK jelas, namanya motor pasti ada STNK-nya gitu kan. Aku cukup disiplin kok untuk bayar pajak segala macam. Itu sudah bagian dari perawatan kendaraan. Dulu pertama-tama bisa naik motor itu ya pakai helm bukan karena faktor keselamatan, tapi karena malas berurusan dengan polisi. Jadi di situ aku juga bisa menarik kesimpulan bahwa kedewasaan seseorang itu, dewasa itu adalah ketika seseorang menggunakan helm karena peduli dengan keselamatannya, bukan karena takut ditilang. Nah, kalau masih takut ditilang tuh berarti masih mental yang kekanak-kanakan gitu kan. Ya, namanya Pak naik motor mau jauh mau dekat ya pakai helm. Kita nggak tahu, mungkin jalan cuman keluar gitu gang depan rumah gitu ya, tapi ya amit-amit tiba-tiba ada mobil melintas nyamber kita jebret kena tuh. Nah itu kan kita nggak tahu. Dulu pernah aku dengerin ikan lain masyarakat gitu kan, ada anak muda gitu, dia ditegur sama ibu-ibu, kok kamu nggak pakai helm gitu. Si anak itu jawab, ah bapak saya kenal kok sama polisi-polisi sekitar sini. Nah, tapi si ibu ini jawab dengan enak gitu kan, memangnya bapakmu kenal sama bahaya yang bisa nimpa kamu. Nah, jadi aku juga mengambil kesimpulan bahwa dekatnya jarak tempuh itu tidak menjadikan aspal seempuk kasur. Nah, kalau karena dekat aspalnya jadi empuk jatuh nggak apa-apa ya udah, nggak usah pakai helm ya nggak apa-apa. Tapi kan yang namanya aspal tetap di mana-mana tetap keras bro.
apalagi jalanan beton, wah lebih keras lagi. Kalau jalanan tanah yang banyak batu-batunya, wah ampun. Nah, makanya itu, jadi aku menganggap nilai kedewasaan seseorang tuh seperti itu. Nah, balik lagi tentang seputar kota perdagangan. Tadi habis melintas kota kan, ini masuk ke arah kawasan ekonomi khusus, atau kalau di bahasa umumnya kawasan industri gitu ya. Tapi lahan ini sebenarnya milik PT Perkebunan Nusantara. Nah, ini Sumatera Utara ini memang banyak sawit, perkebunan sawit punya pemerintah. Itu dinamakan PTPN. Itu ada pelangnya, PT Perkebunan Nusantara 3, PTPN 3 Semangke. Jadi memang daerah Sumatera Utara ini sawit. Nah, ini kiri kanan sawit nih kan. Kiri kanan kulihat saja banyak kelapa sawit. Nah, lagunya kayak gitu kok di sini. Dan di sini jarang ada kemacetan. Sekalinya macet biasanya kalau sapi nyebrang tuh. Sapi nyebrang banyak banget. Aku lewat dulu, bro. Oke. Rombongan sapi banyak ya. Jadi kenapa udah enak-enak di Bogor ya merantau jauh sekali ke sini. Biasanya orang sini yang merantau ke kota gitu kan. Ini orang kota malah pergi ke desa. Nah, itu karena sebuah tawaran pekerjaan. Nah, di area PTPN ini ada kawasan, tadi kan kawasan ekonomi khusus ya, atau kawasan industri. Kawasan industri yang masih baru. Di situ baru ada 2 pabrik. Yang satu pabrik kelapa sawit miliknya PTPN, yang satu lagi pabrik PT Unilever Oleochemical Indonesia. Nah, itu yang bikin aku dari jauh-jauh dari Bogor sampai ke sini. Jadi bosku, aku nggak sebut nama, dia dulu di perusahaan tempat aku kerja waktu aku di Jakarta. Beliau pindah ke sini, aku ditawari ada posisi kosong buatku katanya. Hitung-hitung duitnya masuk, wis berangkat lah ya. Nah, aku pindah ke sini itu tahun 2014 menjelang akhir. Kalau ditanya udah berapa lama di perdagangan, pada saat aku masuk ke sini itu persis ketika Pak Jokowi dilantik. Aku bukan orang yang mengidolakan Jokowi banget sih, enggak, tapi ya namanya beliau Pak Presiden yang saat ini, ya pasti kita dukung saja lah kinerjanya gitu kan. Karena emang beliau sedang meratakan pembangunan di Sumatera Utara ini gitu. Jadi nah ini kita akan masuk ke area kawasan ekonomi khusus Semangke. Belok kiri. Kawasan ini sedang membuka peluang untuk investor-investor yang mau masuk kemari. Ini beberapa pabrik sudah mulai dibangun. Aku belum dapat kabar pabrik apa gitu kan. Nggak ada yang lapor ke aku sih. Memang lu siapa? Ini sedang proyek dikerjakan PT Wika. PT pabrik minyak goreng. Oh, ini pabrik minyak goreng yang lagi dibangun ya. Dan ini unit pemadam kebakaran. Nah, sebelah kanan ini adalah pabrik Perkebunan Nusantara 3, pabrik kelapa sawit. Nah, itu pabrik kelapa sawit, dan ini masih banyak sekali lahan kosong. Pertama kali aku sampai di sini lihat jalan beton kayak begini, aku inget kawasan industri di Cikarang, Jababeka. Dulu tahun 2007 sampai 2010 aku hidup di Cikarang, itu zaman aku kuliah. Nah, itu aku terngiang lagi kan, jalanannya semen tuh kayak gini.
Pertama-tama aku sampai di sini aku terngiang hari-hari itu waktu aku masih di Cikarang. Tapi kalau dipikir-pikir, daerah perdagangan ini bisa jadi nasibnya akan seperti Cikarang loh. Kenapa? Dulu Cikarang itu sepi. 2007 aku masuk, memang kawasan industri udah ada tapi belum se-crowded seramai sekarang gitu kan. 2010 aku meninggalkan Cikarang, jalanan yang lebar-lebar itu macet. Pertama masuk dulu Cikarang nggak kenal macet aku, kemana-mana enak aja. Sekarang keluar tol macetnya minta ampun, aduh. Nah, sudah seperti Jakarta gitu kan. Dan kalau melihat perkembangan industri di perdagangan ini, ya aku sih berharap 5-10 tahun lagi nasibnya akan menjadi sama dengan daerah Cikarang itu. Sekarang udah banyak mall, perumahan udah menjamur sana sini. Oke, tadi udah ada jalan tanah, ini kembali jalan beton lagi. Ini jalan juga masih baru 1,5 tahun lah ya. Nah, aku setahun di sini baru jalan ini ada gitu kan. Di sebelah kiri itu adalah pabrik PT Unilever Oleochemical. Nah, itu tempatku kerja. Nah, kurang tahu lah berapa hektar, tapi ini kalau sore-sore daerah sini banyak orang mejeng, orang pacaran, ya gitulah. Kayak Taman Seribu Janji juga kalau di Cikarang itu ya. Nah, ini pabrik PT Unilever. Di seberangnya ada stasiun kereta api. Stasiun kereta tapi bukan untuk penumpang sipil. Karena memang tuh bisa dilihat ada kargo, ada tangki, ada yang cuman rangkanya doang. Nah, itu karena memang ini janjinya pemerintah gitu ya. Dulu pabrik Unilever ini awalnya mau dibangun itu di daerah Jawa Timur kalau saya dengar. Tapi waktu zaman Menteri Perekonomiannya Pak Hatta Rajasa ditawarkan di Sumatera Utara. Nah, akhirnya jadilah dibuatnya di sini. Jadi dengan harapan bahwa ini akan mensupport pembangunan di wilayah Sumatera Utara. Seperti kita ketahui bahwa bandara di Sumatera Utara dulu di Medan itu kan Polonia. Sekarang sudah dialihkan ke Bandara Kuala Namu, malah Kuala Namu International Airport gitu kan. Nah, rel kereta yang tadi itu mau dibuat jalur langsung ke pelabuhan Kuala Tanjung. Kalau Bandara Udara Kuala Namu, pelabuhan lautnya adalah Kuala Tanjung. Saya dengar tuh masih belum difungsikan, tapi dia punya kapasitas yang jauh lebih besar daripada pelabuhan yang sekarang ada itu Pelabuhan Belawan. Kita lihat saja, semoga pemerintah segera mempercepatlah pembangunan daerah sini gitu kan. Biar aku bisa kembali lagi peradaban gitu. Wah, pertama mendarat di sini tuh rasanya jauh dari peradaban gitu kan. Bicara mengenai lalu lintas lagi, aku yang sudah 8 tahun lebih, ini tahun ke-9 aku mengendarai Yamaha Fictionku ini. Aku punya kerinduan untuk menularkan kebiasaan nih berkendara yang baik gitu kan. Biarpun aku jauh dari peradaban, biarpun peraturan di sini tidak seketat di Jakarta atau di Bogor, tapi aku tidak mau menurunkan standar yang sudah aku pegang dari dulu gitu kan. Aku asal keluar rumah naik motor ya, helm harus nempel di kepala, jaket, sepatu itu udah menjadi hal yang wajib gitu buat aku. Jadi kalau harus menurunkan standar itu ya rasanya nggak gue banget gitu loh. Nah, sekarang gimana caranya supaya kebiasaan itu ditularkan gitu kan. Nah, itulah yang menjadi motivasiku untuk mengikuti yang namanya komunitas kendaraan bermotor. Awalnya aku diajak sama temanku ikut komunitas yang namanya komunitas motor box. Nah, karena emang
dari tahun 2013 kemarin tuh aku pakai box, dan bukan untuk apa-apa karena namanya ya motor laki gini nggak ada bagasinya kan, ya udah pasang box lah aku. Nah, dari pas pakai box itu kan ternyata ada komunitas untuk motor-motor yang pakai box, ya udah aku ikut. Waktu itu komunitas motor box untuk area Siantar. Nah, setelah masuk komunitas motor box, ternyata di perdagangan aku ketemu komunitas namanya YRCP, Yamaha Riders Club Perdagangan. Itu sekitar akhir tahun 2015 itu kan. Oh, pertengahan 2015. YRCP itu awalnya aku masuk masih berantakan, helm nggak dipakai, spion kadang dipasang kadang enggak, cuma sebelah gitu kan, cuma entah kiri tok atau yang kanannya doang. Tapi sering berjalannya waktu, ketuanya sadar dia mau menggalakkan safety riding. Wah, aku seneng banget, tapi ternyata tidak semua anggotanya mendukung kan, akhirnya pecah. Nah, ternyata si ketua ini mau membawa anggota yang tersisa menjadi chapter dari Yamaha Fiction Club Indonesia. Wah, itu aku mendukung penuh. Akhirnya aku turun level jadi partisipan aja di combo. Akhir tahun 2015 kami menjalani masa prospek dari Yamaha Fiction Club Indonesia untuk chapter perdagangan. Ya lumayan juga jungkir baliknya, mengejar yang namanya deklarasi sampai bulan September tahun 2016. Jadi kurang lebih 10 bulan kami menjalani masa prospek. Jadi juga kami deklarasi. Nah, setelah deklar menjadi klub di mana aku bernaung sekarang gitu kan. Makanya kalau lihat intro dari motovlogku, ya itu cuplikan dari theme songnya YVC, Yamaha Fiction Club Indonesia. Ya boleh dibilang itulah celotehanku sore ini. Kota perdagangan memang seperti itu. Aku berusaha memberi pengaruh yang baik setidaknya, dan paling tidak istriku mendukung. Kayaknya cukup segitu dulu yang mau aku utarakan. Nanti lain waktu aku akan cari pembahasan yang lebih seru untuk kita kupas.